يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Ayat ini turun atau bercerita setelah ayat-ayat puasa, di sela-sela ayat puasa, dan ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang berpuasa tatkala dia menyempatkan waktu-waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kedekatan Allah kepada hambanya dalam bentuk pengkabulan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, aku dekat. Dekat dalam hal apa? Yaitu dekat dalam hal pengkabulan doa orang-orang yang meminta kepada Allah. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahr Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yada'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia membacakan doa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada 3 waktu di bulan Ramadan ini yang ketika kita memanfaatkannya dengan baik, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan kesempatan ini besar di mana Allah hidupkan kita di bulan Ramadan ini, dan kita menyempatkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara berdoa. Ada 3 yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang pertama adalah waktu sahur. Maka manfaatkanlah waktu sahur kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabarakallah taala dia turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah turun di sepertiga langit, di sepertiga malam, terakhir setiap malam ketika Allah turun ke langit dunia. Yang pertama, Allah menyeru orang-orang yang berdoa, yang doanya akan dikabulkan. Allah menyeru orang-orang yang meminta, yang permintaannya akan diberikan. Dan Allah menyeru orang-orang yang beristighfar, yang istighfarnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua
waktu saat kita berpuasa. Ketika kita sudah mulai berpuasa, tatkala terbitnya fajar sampai menjelang terbenamnya matahari, kita berdoa. Yang Nabi kita SAW mengatakan, salatatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari lisan Nabi kita SAW, memberikan motivasi kepada kita untuk berdoa. Kepada siapa? Kepada 3 orang ini. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil, seorang imam yang adil. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang didolimi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa, ya, baik untuk urusan-urusan akhiratnya maupun urusan-urusan dunianya. Karena apa? Karena doanya akan dikabulkan oleh Allah sepanjang dia berpuasa. Pada saat dia meninggalkan makan dan minumnya karena Allah, Allah balas. Tatkala dia meminta, tatkala dia berdoa di waktu itu, karena bentuknya penghinaan kepada Allah, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumnya karena Allah, Allah balas akan pengkabulan doa-doa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan waktu yang panjang ini di bulan Ramadan, di waktu kita berpuasa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tatkala seorang yang berpuasa itu hendak berbuka, Nabi SAW mengatakan, talatatun la turaddu da'watum al-imamul adil. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, as-shaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, waktu berbuka, sebelum seorang itu berbuka, pada saat dia berbuka, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu itu juga waktu yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjangnya waktu berdoa bagi orang-orang yang berpuasa. Hanya saja terkadang sebagian orang waktu-waktu menjelang berbuka ini dimanfaatkan untuk perkara yang sia-sia. Bahkan mereka sibuk duduk di hadapan, ya, tempat mereka berbuka tanpa mengambil faedah di waktu-waktu mereka berbuka. Padahal di waktu itu ketika mereka berdoa kepada Allah, ya, mereka manfaatkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia, maka doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah waktu yang utama, karena momen Ramadan adalah momen yang utama bagi seorang hamba untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk lebih banyak meminta kepada Allah, karena kita yakin bahwasanya permintaan kita kepada Allah banyak, dan di momen Ramadan ini adalah momen bagi kita sebanyak-banyaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, ya, mewujudkan apa-apa yang kita inginkan yang belum terwujud dari perkara-perkara dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.